Gadis Open B. Oh, Bab 18. Hujan kembali turun malam itu, tipis tapi cukup membuat udara menjadi dingin menusuk. Arumi duduk di kursi ruang tamu, lampu temara menyinari wajahnya yang pucat. Ia mencoba fokus membaca buku kursus bahasa Inggrisnya. Tapi pikirannya terus melayang ke amplop putih yang masih ada di meja. Ketukan pelan di pintu membuatnya sontak tersentak. Tok, tok, tok. Arumi menahan napas. Ia tidak menunggu siapapun malam ini. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Rumi, buka pintunya. Suara di luar itu membuat darahnya berdesir dingin. Benny. Arumi berdiri perlahan. Langkahnya ragu, ia mengintip dari lubang pintu. Sosok tinggi dengan jas hitam, berdiri santai sambil memegang payung. Matanya tajam meski terhalang bayangan. Aku cuma mau ngobrol, 5 menit aja, ucap Benny. Suaranya terdengar lembut, terlalu lembut. Aku nggak mau, jawab Arumi, mencoba terdengar tegas. Benny tersenyum miring. Kalau kamu nggak buka pintu, aku bisa ngobrol di sini. Tetangga kamu bakal dengar semua cerita yang pernah kita lalui. Apa kamu mau itu? Ucapan itu membuat jantung Arumi terhenti sesaat. Ia tahu Benny serius, perlahan. Tangannya bergetar saat memutar kunci. Pintu terbuka sedikit, dan Benny langsung mendorongnya perlahan masuk. Aroma parfum maskulin yang dulu pernah membuatnya nyaman kini terasa seperti jebakan. Cantik sekali kamu malam ini, kata Benny sambil menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Kamu tahu, aku nggak pernah suka kalau kamu jauh-jauh begini. Aku sudah bilang, aku mau berhenti, ucap Arumi lirih. Benny mendekat, jaraknya hanya beberapa senti. Berhenti? Kamu pikir dunia di luar sana bakal lebih baik sama kamu? Di sini, sama aku, kamu hidup enak. Aku jaga kamu. Aku beri kamu semua yang kamu mau. Arumi menelan ludah, tapi aku nggak mau hidup kayak gitu lagi. Benny menatapnya lama, lalu menghela napas. Kalau gitu, kita buat kesepakatan baru. 1 kali terakhir. Setelah itu, kalau kamu mau pergi, aku lepas. Tapi kalau kamu setuju, kamu akan dapat cukup uang buat mulai hidup baru. Tanpa hutang, tanpa susah. Kata-katanya seperti racun manis yang langsung merayap di hati Arumi. Tawaran itu terdengar terlalu menggiurkan, tapi ia tahu taruhannya besar. 1 kali terakhir seringkali berarti pintu masuk ke jurang yang lebih dalam. Arumi memalingkan wajah, tapi Benny meraih dagunya, memaksanya menatap. Pikir baik-baik, Rumi, karena kalau kamu nolak, aku juga punya cara lain buat bikin kamu balik. Suasana jeti hening. Hanya suara hujan yang memukul atap seng. Arumi sadar, apapun keputusannya malam ini akan menentukan apakah ia benar-benar bebas atau kembali terikat selamanya. Hujan masih mengguyur, lebih deras daripada sebelumnya. Tirai tipis di ruang tamu apartemen Arumi bergetar pelan tertiup angin yang masuk dari celah jendela. Bau tanah basah bercampur aroma kopi yang tadi ia buat namun belum ia minum tercampur menjadi satu di udara. Arumi duduk di kursi, tubuhnya sedikit membungkuk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Di depannya, Benny duduk dengan santai, menyilangkan kaki. Wajahnya tenang seperti seorang negosiator ulung yang tahu ia memegang semua kartu kemenangan. Rumi, Benny memecah keheningan, suaranya rendah tapi mantap. Kamu tahu, aku nggak pernah minta banyak dari kamu. Aku cuma mau kita kembali seperti dulu. Kamu nggak perlu kerja susah-susah, nggak perlu pusing bayar ini itu. Semua beres kalau kamu sama aku. Arumi mengangkat pandangannya perlahan. Matanya bertemu dengan tatapan Benny, tatapan yang penuh kendali.
Tatapan yang pernah membuatnya merasa aman. Tapi kini hanya membuatnya merasa terperangkap. Aku sudah jauh, Ben, ucap Arumi lirih. Aku udah mulai bangun hidupku sendiri, aku nggak mau kembali ke itu semua. Benny tersenyum tipis, seperti orang yang sudah memperhitungkan semua jawaban. Kalau kamu nggak mau, aku bisa buat semua itu hilang. Apartemen ini, uang yang kamu simpan, bahkan teman-teman barumu. Aku tahu cara bikin kamu nggak punya pilihan. Arumi terdiam, hatinya berdegup keras. Kata-kata Benny seperti pukulan tak kasat mata. Ia tahu Benny tidak main-main. Laki-laki itu punya koneksi, punya kekuatan untuk benar-benar mengacaukan hidupnya. Ia berdiri, berjalan pelan ke arah jendela. Di luar sana, lampu-lampu kota berpendar samar di balik tirai hujan. Dunia terlihat indah dari kejauhan, tapi di sini, di dalam ruangan ini, ia terjebak di antara dua jalan yang sama-sama berbahaya. Kalau aku setuju, kata Arumi akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar. Apa yang kamu janjikan benar-benar akan kamu tepati? Benny bangkit dari kursinya, mendekat. Tangannya menyentuh bahu Arumi, membuat gadis itu refleks menegang. Aku akan pegang janjiku, satu kali terakhir, setelah itu, kamu bebas. Tapi kamu harus ikut dengan caraku, tanpa pertanyaan, tanpa pembangkangan. Arumi menunduk, kata-kata itu terdengar seperti kesepakatan setan manis di luar, tapi penuh duri di dalam. Dalam kepalanya, dua suara bertarung hebat. Kalau aku setuju, aku bisa dapat uang untuk benar-benar memulai hidup baru. Tapi kalau aku setuju, aku juga menyerahkan diriku lagi. Kalau aku menolak, aku mungkin bisa bebas, tapi apa aku siap kehilangan semua yang aku punya sekarang? Hening beberapa detik terasa seperti menit. Hanya suara hujan yang memukul kaca, dan detak jantungnya sendiri yang ia dengar. Benny mengangkat dagunya, memaksanya menatap. Pilih sekarang, Rumi. Jangan bikin aku berubah pikiran soal caranya. Arumi menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca, tapi ia mencoba berdiri tegak. Aku. Suara itu terputus. Ia benar-benar berada di tepi tebing, satu langkah ke depan bisa membuatnya jatuh. Tapi diam di tempat juga akan membuatnya pelan-pelan tergelincir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.